Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi apa kabar kalian yang menonton video ini? Saya doakan semoga kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. Nah guys, untuk hari ini saya amat tertarik ya untuk mereaksi satu video ini yang mana dikatakan pasukan khusus dunia rebutan dilatih NKRI. Nah, soalnya mengapa pasukan khusus dari luar negara ini ingin pasukan mereka dilatih oleh NKRI? Saya yakin dan percaya mungkin Indonesia ada kelebihan yang tersendiri guys. Dan sebelum ini saya pernah mendengar ya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika beliau berada di luar negara, banyak negara-negara asing yang ingin menghantar militer mereka ke Indonesia untuk latihan ataupun untuk mempelajari sesuatu dari Indonesia. Dan pada tahun lepas, saya melihat Indonesia telah melakukan latihan bersama dengan Amerika yang dinamakan Garuda Shield. Dan di sini saya ingin mengetahui kenapa pasukan khusus dunia ini ingin sangat pasukan mereka dilatih oleh NKRI. Nah, jadi di sini ada satu video ya dari channel Bagi-Bagi yang mana dikatakan pasukan khusus dunia rebutan dilatih NKRI setelah sukses lindungi hilirisasi Eropa settingan pasti. Jadi di sini mungkin ada jawabannya kenapa dan negara apakah yang pernah dilatih oleh negara Indonesia. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Kalau pemimpinnya tidak berani pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Woi, tegas ya Presiden Jokowi. Kita akan punya Bapak Prabowo Subianto sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur. Yuk, serius nih guys. Jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Republik Indonesia. Ini barulah pemimpin Menteri Pertahanan nih. Wih, tegas betul. Sukses lindungi hilirisasi, militer Indonesia diminta melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Uni Eropa tak percaya dikira settingan. Oh, Eropa sampai tidak percaya ya? Bagi-bagi, militer Indonesia banjir permintaan untuk melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Mungkin agak sedikit overproud bahwa militer Indonesia punya pasukan khusus dan elit terbanyak di dunia. Tapi memang benar, militer Indonesia itu sangat kuat dari segi fisik. Negara lain melihat militer Indonesia saat ini berhasil menjaga kualitas pasukan khususnya. Apalagi berhasilnya menjaga hilirisasi, menjadi poin besar bagi militer Indonesia sangat dikagumi dunia. Patutlah Presiden Jokowi begitu lantang ya mempertahankan hak Indonesia ketika digugat oleh WTO. Oh, itulah saya katakan penting kekuatan militer ini untuk menjaga kedaulatan. Apabila ada kekuatan itu, negara-negara lain akan menjadi segan kan? Tengok saja nih. Oke, kita tak sambung. Nia geleng-geleng kepala, Indonesia berhasil lawan negara sekaliber Amerika dan Uni Eropa. Oh, yang gugatan negara bukan? yang selalu menang dalam peperangan dagang dan sumber daya alam ini sekarang harus kalah oleh negara kita tercinta ini. Wah. Mereka Amerika dan Uni Eropa sudah pasti malu telah dikalahkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Memang Indonesia negara berkembang, namun jiwanya adalah negara majun yang sudah melebihi Amerika Serikat. Bahkan yang bikin kagetnya lagi, Menhan Prabowo menerima berbagai permohonan dari negara lain agar pasukannya dilatih militer Indonesia. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi panutan dunia, terutama negara-negara di Afrika, dalam hal kemampuan bidang pertahanan. Bahkan diminta melatih perwira-perwira dan pasukan khususnya di Indonesia. Jelas Kemhanri pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Siapa tidak bangga apabila negara asing ya menghantar ke negaranya untuk dilatih. Macam ini kan memang kalau rakyat Indonesia pasti menjadi satu kebanggaan sebab negara asing ya belajar begitu. Seperti yang
Garuda Shield itu kan ramai sangat saya tengok dari Amerika datang ke Indonesia untuk latihan bersama. Oh, Dan hal ini disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Presiden Jokowi. wah, Pernyataan itu disampaikan Menhan Prabowo saat melaporkan perkembangan pencapaian industri pertahanan dalam negeri ke Presiden Jokowi. Juga dalam sambutannya saat menghadiri undangan Rakernas APEXI ke-16 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan belum lama ini. Prabowo yakin, kedepannya militer Indonesia akan disegani, jika tetap menjaga kesiapan tempurnya. itulah apabila mau menjadi kekuatan yang hebat ya, dia akan disegani. Negara tersebut akan disegani dan dihormati oleh negara-negara yang coba menggugat begitu. Sebelum ini mungkin Uni Eropa saja tes ya Indonesia, macam mana respon Indonesia apabila dibuat gugatan. Tapi Presiden Jokowi yang saya tengok dia lantang ya mempertahankan, sanggup dia mempertaruhkan karier politiknya. Saya pernah dengar tuh demi untuk mempertahankan hak Indonesia, guys. Mantap. Menhan Prabowo menegaskan kondisi tersebut merupakan suatu tanda bahwa Indonesia terus dihormati, disegani, terlebih dengan sikap netral atau non-blok Indonesia. Pantas saja Prabowo Subianto ya begitu serius untuk menambah alutsista Indonesia seperti Hercules yang baru-baru ini, dan juga bakal diterima oleh Indonesia juga jet tempur Rafale ya sebanyak 42 dari Perancis. Itu juga tengah diusahakan yang saya tengok oleh Indonesia untuk menambah lagi dia punya alutsista. Menarik. Selalu menghormati semua negara. Perlu kalian ketahui, pasukan khusus militer Indonesia, yakni Kopassus, sudah membuktikan mereka mampu melatih pasukan elit 911 Kamboja. Oh, yang Kamboja tuh. Kemudian ada Brunei Darussalam. Berkat didikan latihan dan gemblengan tim pelatih TNI, Ui. hasil yang dicapai tentara Brunei tidak mengecewakan. Barulah. Dalam kompetisi AARM 2013 itu, Brunei Darussalam menempati posisi keempat. Sementara itu peringkat 1 hingga 3, masing-masing diraih Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kemudian ada Laos. Luhut Panjaitan dalam bukunya, Para Komando Perjalanan Seorang Prajurit, menyebutkan, Kong Lai pernah mendapat pelatihan dari Komando Pasukan Sandi Yuda nama lama Kopassus. Selanjutnya Timor Leste. Timor ini Leste negara-negara pada tadi 2012 banyak negara luar menyampaikan tuh. permintaan khusus kepada Tentara Nasional Indonesia, TNI, untuk melatih militer negaranya. Yang penembak tepat Secara pun sini kan. terang-terangan, para petinggi militer Timor Leste meminta supaya pasukannya dilatih oleh Kopassus, terutama dalam hal menembak. Wah, baru Kemudian nih. negara-negara di Afrika Utara, melejitnya pamor Kopassus sebagai pasukan khusus dengan kemampuan gerak cepat di segala medan, anti teror, serta pengintaian. Saya tengok ya kenapa banyak negara menghantar ke Indonesia, sebab dari segi ranking tuh. Indonesia kan ranking pertama untuk kekuatan militer tuh di Asia Tenggara, dan di dunia berada ranking ke-13. Jadi itu mungkin salah satu faktor mereka melihat Indonesia di situ dia dari segi kekuatan sudah kuat. Jadi pastinya dia punya skill dan juga ada sesuatu lah yang menjadikan Indonesia tuh kekuatannya itu hebat begitu. Jadi itu yang dorang hantar ke Indonesia, dan rekod-rekod juga ada membuktikan bahwa pasukan khusus Indonesia ya, dia banyak misi-misi yang telah dilakukan oleh pasukan khusus Indonesia, memang banyak yang berhasil. Penting juga Hal kekuatan itu militer nih. membuat pasukan Baret Merah ini banyak mendapat permintaan, bukan saja dari negara Asia Tenggara, tapi juga Afrika. Wah, dari Afrika guys. Beberapa negara Afrika bagian utara termasuk yang meminta pasukan elit ini memberikan pendidikan dan pelatihan bagi prajurit mereka. Kopassus banyak memberikan pelatihan terkait strategi, bela diri, termasuk bagaimana bertahan hidup. Dengan itu demikian, Kopassus. kekuatan pasukan tidaklah bergantung pada peralatan canggih. Atas pelatihan itu, negara-negara di Afrika Utara tersebut merasa puas. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan membuat militer Indonesia semakin terkenal di dunia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Oh, nampaknya di situ memang kalau menurut apa yang dikatakan tadi, banyak negara-negara asing ya menghantar pasukan mereka ke Indonesia untuk latihan bersama ataupun mempelajari sesuatu.
Jadi bagi saya Indonesia dia karena jumlah militernya sangat ramai guys, dan sudah pastinya apabila ramai begitu mereka mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dan apabila melihat dari segi bukan saja dia punya alutsista nih begitu banyak, tetapi dari segi fizikal ya, mereka ada satu kekuatan fizikal yang mana mereka boleh dinisbahkan. Macam kalau pasukan khusus ada, saya tengok satu nisbah 12 orang gitu, ada yang 1 sampai 15 orang dia punya nisbah. Artinya di situ bukan sekadar bergantung harap pada alutsista, tetapi dari segi kekuatan fizikal itu yang mereka membuatkan kagum dan juga menghantar pasukan mereka ke Indonesia. Dan saya pernah nampak juga latihan yang dilakukan oleh TNI ya. Mereka dibuat latihan tuh tembakan hidup ya, ketika mereka merangkak begitu dari atas membuat tembakan. Jadi itu satu latihan yang sangat mengerikan. Jadi ketahanan mental untuk pasukan khusus Indonesia nih sudah terbukti guys. Dan apabila melihat ya dari segi kekuatan militer Indonesia nih, mereka sering menambah. Dan apa yang paling penting di sini, pantas saja Indonesia memperkuatkan dan juga sangat serius ya untuk menjadikan militernya itu ranking yang pertama, dan juga sentiasa menaik taraf ya untuk kekuatan militer itu, karena ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia tuh. Kalau dikatakan tadi sukses lindungi hilirisasi, saya pernah dengar ya, mengikuti perkembangan hilirisasi yang berlaku di Indonesia. Apabila Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, dia membuat hilirisasi, Indonesia ditekan, digugat oleh WTO, oleh Uni Eropa. Tetapi Presiden Jokowi dia mempertahankan itu dengan keberanian itu, disebabkan mungkin ini karena di belakangnya mempunyai satu kekuatan militer yang disegani dan dihormati. Itulah pentingnya kekuatan militer satu-satu negara ya, seperti tengok macam Rusia, Amerika ya, Pakistan, India begitu kan, China. Mereka disegani dan dihormati apabila memiliki kekuatan militer negaranya. Jadi kalau di Indonesia, di Asia Tenggara nih, saya tengok Indonesia betul-betul memperkuatkan dia punya militer, dan ranking itu kita sedia maklum bahwa ranking Indonesia berada ranking yang pertama. Jadi di sinilah saya tengok kenapa Indonesia begitu serius untuk memperkuatkan militernya, itu adalah untuk kedaulatan negaranya, untuk menjaga marwah bangsa dan negaranya. Jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini untuk terus menambah alutsista ya, Super Hercules, lepas tu jet tempur Rafale akan dimiliki oleh Indonesia. Nanti saya yakin dan percaya Indonesia akan lebih ramai lagi negara-negara asing yang akan menghantar militer mereka ke Indonesia. Dan Indonesia melakukan begitu sebab Indonesia ni saya tengok dia mempunyai satu kekayaan sumber daya alam yang cukup banyak. Jadi dia mempertahankan negaranya itu dengan adanya militer. Militer inilah berfungsi untuk mempertahankan, dan Indonesia bakal menjadi negara yang menguasai ekonomi ya dunia di masa akan datang. Itu jangkaan para penganalisis ekonomi dunia Indonesia ini. Jadi itulah Uni Eropa kan, dia sentiasa mengugat nih guys, Indonesia agar mengekspor semula bahan mentah itu. Tapi Indonesia di sini kekuatannya, jadi berani lantang berbicara, mempertahankan hak, karena dari segi pertahanan itu kena ada. Jadi kalau Indonesia saya tengok dia dari segi pertahanan itu memang kesiapsediaan itu memang ada, dan saya yakin dan percaya bukan sekadar tentara, bukan sekadar militer, tetapi rakyat Indonesia juga turut berjuang mempertahankan negara Indonesia itu. Nah, jadi apapun kesimpulannya di sini bahwa pentingnya kekuatan militer untuk satu-satu negara, seperti mana yang telah dilakukan oleh Indonesia, sehingga kan Indonesia menjadi sebuah negara yang disegani dan dihormati banyak negara. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.